tempat motivasinya dijaga. Oke, anak-anak, sebelum proses pembelajaran dimulai, Bapak akan absen dulu. Oh iya, gimana kabarnya sih hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Jos. Oke lah ya, semoga luar biasa senantiasa diberikan kesehatan semuanya. Oke, anak-anak ya, Bapak absen terlebih dahulu. Amelia Putri, Anita Indrian, Devita Nur Anissa, Elin Karlina, Fatonah Nurbulan, sakit, harus bulan tiga ya. Feren Silvi, semoga lekas sembuh ya, karena sudah menjelang akhir semester, bentar lagi sudah mau ujian praktikum ya, jadi semoga teman-teman lekas sembuh kembali dan bergabung. Oke, anak-anak sebelum dimulai pembelajaran ya silakan berdoa terlebih dahulu. Ipan, silakan pimpin teman-teman yang berdoa. Sebelum belajar, mari kita baca doa dalam hati mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Ipan. Oke, anak-anak ya, kita bertemu kembali dalam mata pelajaran PPKN di pagi hari ini. Pada kesempatan ini kita masih dalam materi kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ya, di pekan sebelumnya atau di pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai kasus-kasus pelanggaran hak maupun pengingkaran kewajiban warga negara. Terus juga kalian sudah dibagi di dalam beberapa kelompok di pekan kemarin atau di pertemuan sebelumnya. Ya, kalian sudah berdiskusi ya, menganalisis sebuah kasus berkaitan dengan kasus pelanggaran hak ataupun pengingkaran kewajiban, ya, menganalisis kasusnya, berdiskusi secara berkelompok. Nah, pada kesempatan kali ini, pada hari ini kita masih melanjutkan materi di minggu lalu atau di pekan sebelumnya atau di pertemuan sebelumnya. Kalau di pertemuan sebelumnya kita menganalisis, berdiskusi dan sebagainya, pada pertemuan kali ini kita masih di bab yang sama, kita masih di sub yang sama, yaitu berkaitan dengan kasus pelanggaran hak maupun pengingkaran kewajiban. Di dalamnya kalian kemarin menganalisis mengenai faktor ya, penyebab pelanggaran hak ataupun pengingkaran kewajiban ya. Nah, kita masih di bab yang sama, kompetensi dasar yang sama, yaitu kompetensi 3.21 dan 4 untuk pengetahuannya dan 4.21 untuk keterampilannya ya. Di sini kita masih di bab pertama ya, yaitu menganalisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keterampilannya yaitu menyaji hasil analisis tentang nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus pelanggaran hak maupun pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ya, melanjutkan pertemuan sebelumnya. Yang pertama adalah siswa dapat mempresentasikan hasil telaahnya ya. Kemarin kita sudah sampai ke analisis ya. Apa yang kalian analisis di pertemuan sebelumnya? Oke, pelanggaran hak dan kewajiban warga negara dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kasus apa yang kalian analisis? Oke, di bulan sebelumnya atau di bulan kemarin kalian diberikan kasus, yaitu kasus korupsi bantuan sosial pada saat COVID ya, yang dilakukan oleh Kementerian Sosial atau Menteri Sosial, dan yaitu Bapak Juliari Batubara lah ya, Putra Batubara, yang melakukan korupsi. Kementerian Sosial melakukan korupsi bantuan sosial yang harusnya disebarkan ke masyarakat ya, disalurkan ke masyarakat, justru dikorupsi. Walaupun kalau bicara bansosnya ya ada yang tersebar, ada yang kebagian dan sebagainya, tapi beberapa masyarakat juga ada yang tidak kebagian, ada yang kualitas bantuan itu jelek gitu ya, rendah, misal kayak beras yang berkutu lah, terus juga telur yang busuk dan sebagainya. Nah, itu banyak hal atau banyak bantuan sosial itu seperti itu yang diterima oleh masyarakat ya, sebagian lah ya. Nah, terus juga kemarin korupsinya kan yang dilakukan modusnya adalah
mengambil sekian persen lah ya dari setiap paket bantuan ya. Nah, untuk lebih lanjut ya apa yang akan kita bahas atau kita bahas ya, yang kalian analisis pada pertemuan kali ini silakan kalian presentasikan, kalian kita bahas ya bersama apa yang sudah kalian kerjakan di pekan sebelumnya atau di pertemuan sebelumnya ya. Nah, pada kesempatan kali ini coba silakan duduknya untuk berkelompok kembali sesuai dengan kelompoknya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Silakan duduk sesuai kelompoknya, melingkar kembali ya. Sampai kelompok 5 secara berurutan ya, setiap kelompok yang tampil, kelompok yang tidak tampil silakan kita diskusikan apa yang sudah teman-teman kalian bahas, mau itu pernyataan atau pertanyaan, mau itu tambahan, mau itu menguatkan ataupun tanggapan, silakan ya. Setiap kelompok masing-masing memberikan tanggapan atau jika ada yang ditanyakan silakan tanyakan kepada kelompok yang tampil terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada minggu kemarin. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Linda dan rekan saya Devita Nur Anissa, saya Sylvia Yolande, saya Karen Silvi, dan saya Baik, pertama-tama di sini saya akan mempresentasikan untuk mendeskripsikan secara singkat kasus yang ditayangkan oleh guru, yaitu video yang kemarin ditayangkan tentang KPK tertangkap mensos. tadi buat solusi kan ada bisa transfer ke bank masing-masing. Itu kan yang dibantu itu kan orang yang nggak mampu. Kan nggak semua orang punya. Kok kalau kita boleh ditanya kan mungkin dari si orang itu kan memiliki keluarga yang memiliki rekening, jadi bisa diwalikan ya. Kalau enggak gimana? Kalau enggak ya ke FPU aku Repot kan? Jadi kayaknya bisa dikumpulkan di keluarga dibagikan langsung. dan dalam kasus tersebut menurut kelompok kami ada pelanggaran pengingkaran kewajiban pemerintah untuk menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat. Yang kedua, pengingkaran kewajiban pengabaian tanggung jawab. Yang ketiga, pengingkaran kewajiban itu melanggar dan tidak menaati hukum yang dilanggar, yaitu pasal 2 dan 3. Kan tadi ada pelanggaran hak. Nah, terus di pelanggaran hak juga ada pelanggaran hak mempertahankan hidup. Nah, hak pelanggaran hak mempertahankan hidup itu gimana maksudnya? Ayo buat dia. Proporsional yang tidak Sudah adil ya, ya alhamdulillah lah. Kalau dia lihat semua analisisnya sudah cukup baik ya. Nah, oke, kita coba bahas deh ya apa yang memang pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam KPD tadi lah ya, kalian bahas diskusikan. Oke, di pertanyaan pertama kan tentang kasus apa sih ini, itu terkait korupsi bantuan sosial yang dilakukan oleh Menteri Sosial ya. Juliari Peter nah, ya tadi di awal gue salah putar gitu ya. Peter. Nah, kasus korupsi ini kenapa jadi happening gitu ya, trending pada masanya ya? Karena dilakukan pada saat masa COVID, di saat orang-orang itu apa ya istilahnya sedang susah lah, sekolah dibatasi, kegiatan dibatasi. Oke lah, sedikit bahas materi ya. Kalau tadi kan dalam faktor internal, faktor eksternal dalam analisis kalian tidak jauh berbeda dengan teori secara umum gitu ya. Faktor internal penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Kan internal itu dari dalam diri. Yang pertama adalah sikap egois. Tadi kan banyak di antara kalian menyampaikan tentang sikap egois ya. Awalnya pelanggaran hak orang lain itu karena sikap kita yang egois.
Ya, orang yang egois itu cenderung mementingkan dirinya sendiri, cenderung akan menuntut haknya, tapi malas melaksanakan kewajiban. Ya. Nah, terus bagaimana sih, tadi ada yang bertanya juga, gimana sih menekan sikap egois kita? Pada hakikatnya semua orang itu punya sikap ego. Kalian punya sifat ego. Nah, bagaimana kita menekannya ya? Kontrol diri, dekatkan kepada agama, hargai hak orang lain dan sebagainya. Kalau kita sudah punya pemikiran seperti itu, ya sikap kita tuh, ego kita bisa kita tekan, ya, kita bisa minimalisir. Ya. Yang kedua, rendahnya kesadaran terhadap peraturan. Ya, rendahnya kesadaran terhadap peraturan ini banyak maknanya. Ya, misalnya kalau kasus tadi, apakah dia sadar secara aturan dia sadar, tapi tidak diimplementasikan. Tidak ada, ya. Ada sedikit proses buat kalian, silahkan kalian kerjakan, ya. Kuis, ya, sedikit aja, ya, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian, ya. Oke, silahkan kamu scan barcode di depan, ya. Dan tempat duduk kamu aja. Scan barcode di depan untuk masuk ke link Quizzes, ya. Tunggu Bapak. Mau Google Lens, mau atau biasanya di Action Center ada. Beda. Itu sudah expired. So langsung aja mulai kalau sudah bisa masuk, ya. Anak-anak, terima kasih semuanya telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Terus juga tadi kuis juga sudah dilaksanakan dengan baik. Itu saja mungkin proses kegiatan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, ya. Nah, sebelum pembelajaran kita diakhiri, ya, coba ada yang mau menyimpulkan ya kegiatan kita apa saja sih yang sudah kita lakukan pada kesempatan kali ini, ya kan? Baik, kesimpulan pada pembelajaran kali ini, kita sudah menganalisis dan mempresentasikan mengenai pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dalam lingkup berbangsa dan bernegara, misalnya dalam kasus korupsi bansos yang tadi dibahas. Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban tersebut terjadi karena beberapa faktor internal maupun eksternal. Akan tetapi hal tersebut setidaknya bisa diminimalisir dengan berbagai cara yang telah tadi Bapak sampaikan sebelumnya. Maka dari itu, sebelum kita jauh-jauh membahas dan berkomentar terhadap pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dalam lingkup berbangsa dan bernegara, alangkah baiknya kita menanamkan kesadaran akan penerapan hak dan kewajiban warga negara tersebut dalam diri kita terlebih dahulu. Ada pepatah yang mengatakan, bagaimana orang lain mau berubah jika kita sendiri saja enggan untuk berubah. Maka daripada itu, mulailah suatu hal apapun, entah itu kecil ataupun besar, dari diri kita sendiri. Oke, terima kasih Feren. Tadi Sinta? Hari ini kita sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok mengenai pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Kemudian tadi juga Bapak sudah memberikan beberapa contoh lain dari pelanggaran hak dengan kewajiban. Kemudian di akhir barusan ada kuis. Oke. Terima kasih ya anak-anak untuk kegiatan pembelajaran di hari ini. Benar tadi kata Feren, kata Sinta gitu ya. Itu jadi menarik apa yang disampaikan Feren, ya. Bagaimana orang lain berubah ketika kita minimal kita sendiri tidak berubah, gitu ya. Maka Bapak bisa sampaikan gitu ya, kalau berkaitan dengan materi tentang hak maupun kewajiban, pada hakikatnya kita semua punya hak dan kewajiban yang memang melekat pada diri kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang warga negara. Maka hendaklah kita saling menghargai satu sama lain,
kita ingat tadi ya bahwa kita punya hak tapi orang lain pun punya hak. Kita juga sebagai manusia, sebagai warga negara punya kewajiban yang harus ditaati dan dijaga. Maka dari itu sikap sadar atau kesadaran dalam diri silakan tanamkan dalam diri kalian ya, agar bisa atau kehidupan kita itu lebih aman, lebih tertib dan sebagainya ya. Itu saja mungkin pertemuan kita di hari ini ya, pada kesempatan kali ini. Untuk di pekan depan atau di pertemuan minggu depan ya, kita akan membahas mengenai upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara ya. Di rumah silakan kalian boleh ya baca dulu agar proses pembelajaran kita di pekan depan lebih berjalan dengan baik. Oke, sebelum diakhiri proses pembelajaran hari ini, silakan pimpin teman-temannya berdoa dulu ya. Tidak belajar, mari kita baca doa dalam hati, mulai. Dan doa selesai. Oke, itu saja anak-anak untuk di kesempatan hari ini ya. Sampai berjumpa kembali di pertemuan berikutnya. Lillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.